hidup kita, kita tidak perlu takut atau malu. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi banyak orang takut. Orang yang fokus dengan persoalan, maka dia susah mengalami kesulitan untuk bangkit. Doa itu penting sekali. Kalau saudara tidak berseru, bagaimana tangan Tuhan mengulurkan tangannya? Jadi kalau saudara punya persoalan, mari berseru kepada Dia, itu jauh lebih baik. Tuhan tolong. Tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, berat dalam tangan-Mu, terlebih di saat ku tak mengerti. Ku pilih untuk tetap percaya. Ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku. Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk hidupku. Ada saat yang lain pergi. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk hidupku terjadi dalam mata Tuhan tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat ku tak mengerti. Ku pilih untuk tetap percaya. Ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku. Kau
apa yang terjadi di dalam hidup kita. Kita tidak mengerti mengapa hal itu terjadi. Bahkan kita tidak mengerti bagaimana cara jalan keluarnya. Saudara, anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita membuat kita mengerti jalan keluar setiap persoalan kita. Itulah anugerahnya. Itu adalah anugerah yang besar dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mari kita nyanyikan lagu ini. Kita tidak mengerti, tapi tetap kita percaya Allah jalan keluar dalam setiap pergumulan hidup kita. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalammu, terhadap dalam dekatmu, terlebih di saat ku tak mengerti. Ku pilih untuk tetap percaya, ku pilih untuk tetap menyembahmu. Kau pernah menolongku, kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk hidupku. Ada saat yang lain pergi. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk terjadi dalam anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk sehidupku. Ada saat yang lain pergi. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu terjadi dalam hidupku. Semuanya karena anugerah Tuhan. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Saudara, mengerti atau tidak mengerti, saudara tahu apa tidak tahu, saudara ada karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya persembahkanlah hidupmu sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Dia yang sanggup memberi pertolongan, memberi jalan keluar. Di saat yang lain meninggalkan saudara, Dia tetap ada di dalam hidup saudara. Itu sebabnya dengan apakah saudara mengucapkan, memberikan yang terbaik dalam hidup saudara. Inilah waktunya bagi kita untuk mengucap syukur baginya. Kalau saya boleh ada Tuhan, ini semua karena anugerah-Mu.
Terima kasih Bapa Surgawi. Bentar kami sehidangan. Kami percaya ini suatu anugerah yang terbesar yang kami terima Bapa. Kami mengalami pemulihan, mengalami suatu kesembuhan mukjizat. Kami mengalami sukacita karena pemberian yang terbaik yang Kau berikan bagi kami. Pengorbanan di atas kayu salib. Sebab itu Tuhan, biar isi hati kami terus tertuju kepadamu. Dan kami tetap percaya, baik tidak baik keadaannya. Bapa, berapi setiap kami yang menerima kebenaran firman-Mu. Dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan. Kami siap mendengarkan Tuhan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap katakan haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Salam dalam kasih Tuhan. Ya, pagi hari yang penuh dengan keberkatan ini. Biarlah damai sejahtera Allah itu selalu menaungi kehidupan kita. Pagi hari ini saya rindu membagikan sebuah kebenaran firman, yaitu 3 cara berbeda menghadapi duri dalam daging. Ya, for when I'm weak, then I'm strong. Ya, di saat-saat kelemahanlah, disitulah kekuatanku. Ya, pagi hari ini kita akan melihat sebuah kebenaran firman di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-10. Kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman ini, apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Ya. 1 Korintus 12 ayat 10. 2 Korintus. Ya. Pasal 12 ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Saudara yang terkasih, kita berbicara saat ini adalah duri dalam daging. Terkadang diizinkan terjadi, tetapi mari kita melihat dari sudut pandang Allah. Ya, mari kita melihat sudut pandang Allah, apa maksud dan tujuannya, dan bagaimana sikap hati kita untuk meresponnya. Kalau kita melihat di ayat ke-10 ini, karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan. Nanti kita akan jelaskan apa maksud daripada ayat ini. Saudara yang terkasih, sesuai dengan tema kita hari ini adalah 3 cara. 3 cara itu, yang pertama adalah berdoa agar Tuhan mencabut duri. Nah ini dia. Ada banyak orang itu, duri ini yang kecil saja, ketika menancap di kaki atau di tangan, saudara, kalau saudara tidak mencabutnya, maka itu akan membuat menjadi suatu sakit yang amat sangat. Ya, itu duri kecil. Tetapi maksud makna rohani duri yang bukan sekedar menancap di tubuh kita, ya sekalipun kecil, tetapi Rasul Paulus menjelaskan adalah betapa pedihnya hatinya, betapa risau galaunya ketika dia mengalami suatu situasi yang tidak enak. Yang kebanyakan orang tidak suka akan duri ini. Ya, kebanyakan orang tidak nyaman ketika duri yang ada dalam tubuh, ya, ketika tidak dicabut, maka terkadang kalau kita lihat itu membuat infeksi bahkan bernanah. Bahkan saudara lihat, kalau dibiarkan terus tidak diobati dan tidak dicabut, itu akan membahayakan bagi kehidupan kita. Tetapi apa yang terjadi bagi Rasul Paulus?
Cara pertama berdoa agar Tuhan menghapuskannya adalah hal yang benar. Tidak salah. Saudara, manusia pada dasarnya tidak mau ada duri di dalam dagingnya. Ya, manusia pada dasarnya siapapun dia, duri ini adalah sebuah hal yang tidak mengenakan bagi kehidupan kita. Ya. Berdoa agar Tuhan menghapuskannya. Itulah yang dilakukan Paulus, meminta kepada dia untuk mencabutnya, untuk menghilangkan duri tersebut. Di mana ayatnya? Ayat 8. Ayat 8. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru. Bayangkan, aku sudah 3 kali berdoa, berseru Kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Jadi Rasul Paulus juga tidak nyaman. Seorang rasul besar mesti 3 kali berdoa. Ya, berapa banyak ketika dia berdoa mukjizat terjadi. Ketika dia memuji, pintu penjara terbuka. Berseru, pintu penjara terbuka. Berapa banyak orang mengalami mukjizat lewat pelayanan Rasul Paulus. Tetapi untuk satu duri ini, 3 kali dia berdoa. Minta supaya utusan iblis ini mundur daripada kita. Saudara lihat, pembelajaran buat kita hari ini. Ada suatu hal yang Tuhan mau pakai Rasul Paulus untuk membuka pikiran kita. Untuk membuka apa yang terjadi kepada Rasul Paulus ini disampaikan kepada umat Tuhan di akhir zaman. Mari belajar lewat peristiwa ini. Duri apa yang ada dalam diri kita, mari kita melihat dengan sisi kacamata Allah. Kalau kacamata kita, Rasul Paulus saja, Tuhan angkat duri ini. Cabut duri ini Tuhan, singkirkan duri ini Tuhan. Ya. Dan kita pun juga bergumul, Tuhan, nanti kita akan belajar duri apa dalam diri kita. Nah, saudara lihat, Tuhan kami berdoa dan percaya sesuai tadi pujiannya. Saudara lihat, apapun yang terjadi kita percaya. Ya, bahwa Engkau berdaulat dalam segala hal, termasuk duri apapun dalam hidup kita. Ya. Tuhan, kami berdoa. Ya, sebagaimana Rasul Paulus berdoa, Tuhan, kami berdoa dan percaya. Apakah Rasul Paulus tidak percaya? Duri itu akan disingkirkan Tuhan? Percaya dia. Ya. Hidupnya untuk Tuhan. Dia seorang yang hebat, dia punya kekayaan, dia punya kedudukan, dia dihormati, tetapi dia meninggalkan semua itu untuk mengikut Tuhan. Begitu percayanya kepada Tuhan. Dari Saulus dia dipanggil menjadi Paulus. Dia merelakan untuk menderita mengikut Yesus. Engkau berdaulat dalam segala hal, termasuk duri apapun dalam hidup kami. Dan Tuhan, kami memintamu untuk menjauhkan dan menghilangkan duri dalam hidup kami, dalam hidupku. Kami meminta karena Tuhan memiliki kekuatan, kemampuan untuk bisa melakukan itu. Saudara, dalam doa dan puasa, sekali lagi saya mau menyampaikan kenapa kita berdoa dan berpuasa. Karena apa yang dilakukan ya oleh Esther sanggup mengubah keadaan dalam puasanya 3 hari. Dikatakan pada waktu itu orang-orang Yahudi mengalami banyak pembunuhan, aniaya, pembunuhan ya yang dilakukan oleh Haman. Lalu ketika Mordekai datang kepada Esther, itu bisa juga terjadi kepada kita dan kepada kamu. Maka sebab itu engkau berjuang datang kepada raja
untuk minta kemurahan, untuk meminta belas kasihan, untuk meminta pembelaan daripada raja. Lalu itu bukan saatnya untuk datang. Karena Ester kalau dipanggil baru dia datang, baru bisa berjumpa dengan raja. Tidak bisa ujuk-ujuk langsung datang. Tetapi untuk satu kali ini aku akan datang kepada raja. Tetapi Mordekai perintahkan kepada setiap umat, puasa 3 hari untukku supaya ada perkenanan dari raja. Dan itu bisa terjadi, kemurahan, pembelaan, membalik sebuah keadaan. Sama dengan Niniwe. Niniwe juga berdoa 3 hari 3 malam. Semua binatang berdoa, masyarakat, prajurit, rakyat, para pejabat, termasuk raja, para keluarganya, semua berpuasa. Dan itu bisa mengubah keadaan yang seharusnya Niniwe hancur lebur seperti Sodom dan Gomora. Tetapi ada orang-orang yang bersepakat berdoa. Darah, doa dan puasa bisa mencabut durimu. Itu hal yang tidak mungkin, tetapi mungkin bagi Tuhan. Ya. Yang kedua, memuji Tuhan selama duri masih ada. Memang ini sulit. Cara kedua adalah memuji Tuhan selama duri itu masih ada. Percayalah Tuhan bekerja dalam hidup kita ketika kita menghadapi duri itu. Hati yang gembira adalah obat, kata firman. Tetapi ketika duri dalam daging yang menancap di kakimu, sulit saudara bisa memuji Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih buat duri ini. Belum pernah saya dengar. Pasti mereka mengadu, pasti mereka minta tolong kepada mamanya, pasti mereka minta tolong kepada siapapun yang bisa menolong ketika duri itu menancap. Saya pernah ketika anak-anak kita pada hari Minggu, ya kita berenang di Sanur. Lalu ada duri bulu babi itu menancap di kaki beberapa anak-anak. Waduh, nangis minta ampun. Kita juga bingung bagaimana karena dikeluarkan tidak bisa. Itu mesti dipukul-pukul. Sudah sakit harus dipukul-pukul katanya. Supaya apa? Supaya keluar airnya. Lalu dikasihlah sebuah getah. Darah lihat. Di situ pun mereka dengan amat sakit. Dengan amat sangat berteriak. Mama, papa semua disebut. Ya, minta tolong. Ya. Nah, saudara lihat. Seperti itulah duri ketika kita menghadapi dalam kehidupan kita. Tetapi Alkitab mengajarkan, ayo mari kita memuji Tuhan di tengah-tengah duri di dalam daging kita. Ya, duri yang menancap dalam kehidupan kita. Lalu dengan menaikkan ucapan syukur tanpa kita sadari tangannya yang kuat dan kuasanya yang besar bekerja melakukan perkara mukjizat bagi kita. Karena aku bertata di atas pujian, kata Allah. Ketika saudara memuji di tengah-tengah penderitaan saudara, di tengah-tengah kesesakan saudara, seperti ayat 10 ini dikatakan, ya, itu menjadi keputusan buat kita. Dua Korintus 12 ayat 9. Ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bermegah. Ya, bermegah itu dengan ada rasa sukacita. Bagaimana saudara bisa bermegah? Menaikkan ucapan syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Ya, ketika saudara mengalami segala sesuatu yang tidak mengenakan bagi kehidupan kita, bermegahlah. Karena disitulah sesungguhnya kekuatanku terjadi atasmu. Saudara, bisakah kalau saudara punya persoalan bersukacita? Belajar. Ya, sekalipun memang tidak enak, tapi kita harus belajar. Ya, karena apa? Karena ketika kita makan makanan yang tidak enak,
sekalipun itu tidak enak, kalau dimasak oleh istri, dimasak oleh mama kita, maka kita harus belajar itu enak. Dari hal kecil. Ya. Ketika mungkin kita meminta sesuatu kepada orang tua kita tidak mendapatkan, belajar bermegah diri, belajar bersuka cita. Enak tidak enak, dapat tidak dapat sesuatu dari orang tua kita. Demikian juga kepada Tuhan. Belajar kita bersuka cita, belajar kita bermegah diri, enak nggak enak, dapat atau tidak, jawaban dari Tuhan. Itulah kita bisa memuji Tuhan. Nah, saudara lihat, kita masuk dalam doanya apa? Kami memuji atas caramu, menggunakan duri untuk kebaikan kami dan kebaikan orang lain. Caramu melakukannya sangatlah sempurna. Rasul Paulus memahami ini. Sekalipun dia berdoa 3 kali, tetapi di balik persoalannya dia memahami karena Allah itu sempurna. Sekalipun kami tidak bisa memahaminya, sekalipun saudara tidak bisa memahaminya, ditolong kadang-kadang mesti jatuh lagi, ditolong terkadang kita punya persoalan lagi, diangkat terkadang kita mengalami sesuatu kehilangan lagi, diberkati terkadang kita mengalami kehilangan lagi. Kenapa? Supaya kita mengalami sebuah ketergantungan kepada Tuhan. Ya, Rasul Paulus diajarkan supaya apa? Supaya kamu bergantung penuh kepadaku. Nah, saudara lihat, pada saat yang sama kami mempercayai kebijaksanaan dan kasih sayangmu. Bisakah saudara punya hati yang bijaksana di balik persoalan? Ada banyak orang tidak bisa membuat hal yang bijaksana. Bahkan dia membuat keputusan yang kurang favorit, yang kurang bijak ketika persoalan itu terjadi. Bahkan ketika persoalan terjadi, justru dia menggali lubang lagi untuk terjun bebas di situ. Harapan saya adalah sebagai hamba Allah, kalau ada persoalan, engkau datang berseru kepada Tuhan. Minta hikmat untuk mencari solusi dan penyelesaiannya. Nah, yang ketiga, di ketiga ini saya akan banyak masuk. Saudara jangan kehilangan dari poin ketiga ini. Poin ketiga ini memohon kekuatan menanggung duri di dalam daging. Nah, kalau pertama kita minta Tuhan cabut. Kalau yang kedua, kalaupun duri itu ada dalam diri kita, ya, maka kita terus mengucap syukur, memuji, di samping kita memohon. Ya. Yang ketiga adalah memohon kekuatan kalau memang duri ini enggak hilang-hilang. Saudara, kita belajar di sini lebih sungguh lagi. Kenapa duri dalam daging ini? Saudara berpikir mana doanya kok kurang mujarab? Mukjizat enggak terjadi, berkat kelimpahan tidak terjadi, kesembuhan tidak terjadi. Kalau memang itu tidak terjadi, Rasul Paulus menjelaskan kepada kita. Dan dia minta kekuatan. Bolehkah saudara berkata, Rasul Paulus katanya engkau Rasul. Kenapa masalah duri ini kau tidak bisa mencabut? Untuk yang satu ini, saudara harus mengerti bahwa di balik itu, Tuhan ingin mengajarkan Rasul Paulus untuk bergantung penuh kepada dia. Nah, cara ketiga, memohon kepada Tuhan kekuatan untuk menanggung duri itu. Kadangkala kita melihat kenyataan dan kita tidak melihat kebaikan apapun pada duri tertentu. Karena kita selalu melihat kenyataan. Karena kita selalu melihat bahwa Tuhan menolong tepat pada waktunya. Ketika kita berseru, ketika kita mencari, kita mendapatkan. Ketika kita mengetok, dibukakan. Ketika kita meminta, kita akan menerima. Kita pegang ayat itu. Tetapi saudara harus juga melihat. Dalam 2 Korintus 12 menjelaskan dengan baik. Kalau seandainya duri dalam dagingmu tidak tercabut. Maka ayat ini menyampaikan kadangkala kita melihat kebuah kenyataan. Dan kita tidak melihat kebaikan apapun pada duri tertentu. Kita mengeluh. Kita marah, kita kecewa. Ya,
Kita selalu berkata kenapa, mengapa, dan bagaimana. Itu pertanyaan-pertanyaan yang biasa, yang menjadi familiar di dalam kehidupan kita. Yang sering kita sebutkan. Tetapi bagi orang percaya, itu menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu. Ya. Sering sekali kita tidak dapat menemukan alasan yang baik untuk sebuah duri yang diizinkan terjadi dalam hidup kita. Sebelum saya menjelaskan tentang duri, apa arti duri itu? Tapi saya ingin membawa sebuah pemahaman supaya kita connect nanti, apa arti duri-duri itu. Maka sering sekali kita tidak dapat menemukan alasan yang baik. Kalau saudara mengalami sesuatu persoalan yang menanjak menyakitkan kehidupan saudara, ada suatu alasan yang tidak bisa saudara ketemukan. Yang saudara lihat adalah kenyataan. Ini yang terjadi. Kenapa bisa terjadi? Hanya itu yang bisa kita sampaikan kepada, mungkin kepada hamba Tuhan, mungkin kepada pelayan Tuhan, mungkin kepada seorang pendoa, mungkin kepada seorang istri, ke suami, anak, orang tua, kepada siapapun. Terkadang kita selalu menyampaikan alasan-alasan ini. Kenapa bisa terjadi dalam hidupku? Papa berdoa dan puasa, umat-umat Tuhan berdoa dan puasa 40 hari. Sampai hari ini belum terjawab-jawab. Kalau sampai itu menjadi alasan pola pikirmu, saudara tidak akan melihat di balik kelemahan, kekuatan Allah itu terjadi dalam hidupmu. Saudara tidak bisa akan menyimak alasan itu. Kata-kata itu saudara tidak bisa. Seringkali kita tidak dapat menemukan alasan yang baik untuk sebuah duri yang diizinkan terjadi dalam hidup kita. Sebab itu 2 Korintus 12 ayat 10. Baca ulang lagi yang baik. 2 Korintus pasal 12 ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, aku senang dan rela. Aku senang dan rela. Di dalam kelemahan, Ya, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. artinya ayat 10 ini adalah duri dalam daging Rasul Paulus. Tetapi ayat ini menjelaskan dengan baik dalam terjemahan aslinya. Kata aku senang dan rela, yodokeo. Yodokeo itu artinya keputusan. Ia yang telah memilih. Rasul Paulus memilih untuk senang dan rela. Saudara punya persoalan, keputusanmu senang atau tidak? Sukacita atau tidak? Tertawa atau bersungut-sungut, tersenyum atau dengan amarah yang amat sangat. Rasul Paulus menjelaskan, saudara pilih yang mana? 2 Korintus 12 ayat 10, aku senang dan rela. Yodekeo artinya keputusan kita untuk berdoa, keputusan kita untuk berseru, keputusan kita berdoa mencabut duri-duri itu, keputusan kita untuk tetap praise the Lord, atau kita kecewa kepada Tuhan, lalu kita meninggalkan Tuhan. Duri itu apa yang terjadi dalam diri Paulus? Saudara, pertama adalah kelemahan, astenia. Kelemahan itu berbagai penyakit. Kalau sampai hari ini, saudara, ada penyakit apa dalam dirimu? Bicara tentang kelemahan. Sampai hari ini mungkin saya juga ada beberapa penyakit yang harus dikontrol. Mungkin saudara juga demikian. Apa penyakit? Kita baru bicara penyakit saja dulu. Lalu, apakah bisa di tengah situasi kelemahan tubuh, sama seperti Rasul Paulus, bagaimana penyakit penderitaannya, dia tetap memuji Tuhan, dia tetap melayani Tuhan.
penyakit tidak mengganggu hubungannya kepada Tuhan. Apakah kita punya penyakit mengganggu hubungan kita pada Tuhan? Terkadang kita pilek pun terganggu hubungannya. Betul apa betul? Belum kayak Rasul Paulus. Saudara, memang tidak dijelaskan apa penyakitnya Rasul Paulus. Tetapi kalau orang sudah berdoa sampai 3 kali, berseru, artinya penyakit ini sangat tidak mengenakan bagi Rasul Paulus. Butuh mujizat, butuh kesembuhan. Tetapi apakah Rasul Paulus tidak mencatat sampai kitab Ibrani? Tulisan-tulisannya, dia terus mengirim surat kepada jemaat Kolose, Filipi, ya, Galatia, tidak pernah terganggu penyakit dalam dirinya, duri dalam dagingnya untuk melayani, untuk menyenangkan Tuhan. Ya. Bisakah saudara mau berkata, penyakit apapun, duri dalam daging, dalam penyakit diriku, aku tetap menyenangkan Tuhan, mencari Tuhan, puji Tuhan. Hari ini mungkin saudara kurang enak badan lewat karena situasi cuaca yang kurang baik, bahkan hujan gerimis tadi pagi, saudara masih mencari hadirat Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberikan sebuah surprise reward pada diri saudara. Ya, artinya Athenia ini, apa yang terjadi dalam Rasul Paulus? Nah, yang kedua adalah siksaan, hubris. Hubris ini luka yang diakibatkan oleh kekerasan. Rasul Paulus itu didera, dicambuk, dipukul, masukkan di penjara. Tetapi duri dalam daging ini dia alami, penderitaan dialami. Luka yang diakibatkan oleh kekerasan. Saudara, terkadang ini bukan masalah luka di kulit, bukan masalah luka di kaki atau di tangan, atau mungkin di sekujur tubuh kita. Tapi seringkali luka yang di dalam ini sangat mempengaruhi. Luka batin. Luka batin ini mungkin ada orang yang menggores, ada orang yang menusukmu. Saudara, kalau saudara benar-benar tidak berdoa untuk mencabut daripada hobre ini, saudara membiarkan luka dalam hatimu, itu sangat mengganggu hubunganmu kepada Tuhan. Maka kenapa kita mesti ada dalam doa pelepasan, doa pemulihan. Kalau sampai hari ini ada goresan, bukan di kulitmu, bukan hanya duri dalam dagingmu, tetapi ada duri dalam hatimu, saudara tidak bereskan, itu akan mempengaruhi perjalanan hidupmu. Amin. Maukah saudara dipulihkan? Maukah saudara tidak menoleh ke belakang? Maukah saudara tidak melihat kiri dan kanan? Maukah saudara tidak melihat kekurangan orang lain? Kita belajar supaya hobre ini benar-benar aku rela, aku senang, sekalipun ada luka dalam hatiku, ada luka dalam tubuhku, sekalipun ada orang yang melukai dalam hatiku, sekalipun ada orang yang mendera aku. Rasul Paulus, berapa banyak orang melukai hatinya, tetapi dia tetap bersuka cita, tetap dia senang, karena itu keputusan. Kalau keputusan daripada kelemahan, daripada siksaan, Rasul Paulus tidak terpengaruh oleh orang-orang di sekitarnya yang melukai hatinya. Bisakah? Amin. Bisa apa bisa? Bisa. Bisa apa tidak? Bisa. Bisa apa bisa? Lepaskan pengampunan. Amin. Karena itu menguntungkan hatimu. Mari kita buang hubris ini. Mari kita berkata, Tuhan, cabut Tuhan. Cabut hubris ini. Tetapi kalau hubris ini terjadi, aku tetap sukacita. Ya,
Amin. Nah, saudara lihat yang selanjutnya, kesukaran anangkai. Kata anangkai ini kesusahan karena kebutuhan. Nah ini dia, baru enak telinganya dengar. Kalau duri dalam daging, kesusahan dalam kebutuhan kita ini, Tuhan anangkai, aku berdoa Tuhan supaya cabut kerugian, supaya cabut kebangkrutan, supaya cabut Tuhan. Kalau doa tentang anangkai ini, saudara mau 3 hari 3 malam puasa. Betul? Kesukaran anangkai artinya Rasul Paulus orang yang hebat, orang yang kaya raya, tetapi apa dia katakan? Ketika aku mengikut Yesus, itu semua bagaikan sampah. Aku menderita karena Kristus. Bukan artinya saudara diberkati itu sampah, bukan. Tetapi kalau berkat itu menjadi, kalau kita belajar ayat ini, Rasul Paulus ini diajarkan supaya engkau jangan sombong di balik kekayaanmu. Rasul Paulus diajarkan ini. Pada waktu Rasul Paulus ini mengalami yang namanya kehebatan, kesukaran ini, kesusahan karena kebutuhan, Rasul Paulus itu mendapatkan sebuah istilahnya dipelihara Tuhan. Kalau dulu dia bekerja, kalau dulu dia bisa memerintahkan orang untuk dia mendatangkan keuntungan, tetapi ketika dia terjun di dalam pelayanan untuk melayani Kristus, penderitaan, kebutuhan semua, dia betul-betul bergantung. Bahkan kebutuhannya tercukupkan. Saudara belajar kitab rasul-rasul dalam kitab-kitab perjanjian baru. Berapa banyak rasul-rasul tidak menikmati apa yang dia miliki. Saudara belajar, Petrus tidak memiliki. Walaupun dia berdoa di situ di bawah kakinya emas perak dan semuanya, tetapi Petrus itu tidak menjadi sebuah, dia menggenggam, dia merasa memiliki. Rasul Paulus juga demikian. Ya, saudara, ketika duri dalam dagingmu, ada kesulitan, ada kesukaran, khusus bagi pekerjaan dan ekonomimu. Tuhan, kenapa sampai hari ini belum ada mukjizat? Tuhan, sampai hari ini kok belum ada pintu terbuka? Bahkan diizinkan kesulitan demi kesukaran terjadi. Terkadang saudara tutup lubang kali lubang, itu mesti terjadi. Kenapa Tuhan? Kenapa enggak mari-mari? Kenapa enggak selesai Tuhan? Kenapa? Kenapa duri itu dibiarkan? Bahkan dalam kitab Kejadian pasal 1, pasal 3 dikatakan, dengan berpeluh engkau mencari untuk mengusahakan tanahmu. Kenapa Tuhan? Bukankah engkau mati di kayu salib, membebaskan segala kutuk-kutuk kemiskinan, kutuk-kutuk dosa, kutuk sakit penyakit. Tapi kenapa hari ini betapa sulitnya untuk mencari kebutuhan ini Tuhan? Kenapa duri ini tidak tercabut-cabut Tuhan? Mbok ya Tuhan, aku sudah puasa 40 hari. Mbok ya berkati Tuhan. Mbok ya buka pintu sorga, buka tingkap-tingkap langit. Tuhan bilang, cukup kasih karunia-Ku padamu. Haleluya. Karena di balik itu semua, di balik anangkai, disitulah kamu memuliakan Aku. Sesungguhnya ketika kita mengalami persoalan ekonomi, persoalan keuangan, disitulah kita berseru. Saudara tetap bersukacita sekalipun anangkai. Ayat ini bilang, keputusanmu, engkau senang atau rela. Kalau kesusahan terjadi di dalam ekonomimu, apakah kau sukacita? Apakah engkau bersyukur? Rasul Paulus mengajarkan, aku tetap bersukacita. Karena duri dalam dagingku, yang dulu aku kelimpahan, tetapi sekarang aku menderita ikut Yesus. Tetapi aku bersukacita. Amin. Bisakah saudara bersukacita di tengah-tengah kekurangan? Bisakah saudara bersukacita ketika belum mendapatkan pertolongan Tuhan? Khususnya masalah kebutuhan hidup. Kebutuhan ini, itu. Ya. Nah, saudara lihat, penganiayaan, ya, deogoimos,
penderitaan akibat siksaan. Saudara, kata penderitaan akibat siksaan ini, kalau kita lihat dalam kitab Wahyu, ular naga itu memburu wanita itu. Kalau kita lihat dalam terjemahan aslinya, ya, memburu wanita itu artinya Rasul Paulus itu dikejar-kejar, dipenjara, keluar, dikejar-kejar, kemana dia pergi, bagaimana caranya supaya Rasul Paulus mengalami sebuah penderitaan aniaya. Aniaya bukan seperti kita alami. Tapi Rasul Paulus ini mengalami suatu penderitaan aniaya, dikejar-kejar, bahkan dia sudah dipersiapkan, bahkan dia tahu dia akan dipenggal. Penderitaan yang dia alami, dia tetap sukacita. Dia tahu. Saudara, penderitaan apa yang kita alami? Siksaan apa yang kita alami? Terkadang kita mengalami suatu situasi yang sangat sulit. Dikejar-kejar oleh keadaan, dikejar-kejar oleh mungkin perbuatan salah kita, dikejar-kejar mungkin perbuatan dosa kita, yang apa yang kita lakukan, yang kita terima dampaknya. Kalaupun itu terjadi, maka saya mau sampaikan kepada kita semua umat-umat Tuhan, supaya pagi hari ini kita belajar bagaimana Yudokai, bagaimana kita bersuka cita, bagaimana kita mengalami sebuah hal hati yang terpelihara walaupun penderitaan akibat segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu. Terkadang anak-anakmu dibully, terkadang mungkin saudara ditipu orang, mungkin terkadang saudara dibohongi orang, terkadang mungkin saudara mengalami penderitaan yang akan dirugikan orang. Mungkin itu aniaya kecil yang kau alami hari ini. Apa yang kau alami hari ini? Bukan aniaya sekedar dicambuk, dipukul, dimasukkan penjara, mungkin ditendang, mungkin tidak. Mungkin ada intimidasi dalam hidupmu. Mungkin ada orang-orang yang berusaha merugikanmu. Bisakah engkau bersuka cita? Bisakah engkau Yudokeo? Engkau rela apa yang terjadi dalam hidupmu? Arti kata rela artinya menerima keadaan. Orang yang punya hati yang rela, dia siap dengan segala sesuatu, sukacita tidak pernah diukur. Orang yang rela artinya mau terbuka, mau menerima. Tetapi saya mau katakan, kalau saudara berdoa supaya duri penganiayaan ini, duri deogoemos, tidak terjadi kepada hidupmu. Bagaimana caranya? Kalau engkau sudah berdoa masih juga terjadi, mengucap syukur, memuji Dia, itu hati yang rela. Kalau masih terus terjadi, maka saudara berdoa, Tuhan berikan saya kekuatan untuk menghadapi ini. Ada orang yang merugikanku, berikan saya kekuatan Tuhan, mampukan saya. Kalau Tuhan seizinmu engkau mencabut, cabutlah Tuhan. Kalau memang itu engkau mengajarkan kepada kami supaya kami alami ini, ajar kami tetap mengucap syukur. Ajar kami untuk mendapatkan kekuatan daripadamu. Amin. Sebab kalau kau tidak punya hati yang sukacita dan rela, maka kau akan kecewa pada Tuhan. Engkau akan menyalahkan orang lain. Engkau akan menyalahkan semua. Engkau menyalahkan kiri kanan. Engkau menyalahkan mungkin Tuhan. Tetapi kalau mempunyai hati yang rela dengan sukacita, itu adalah pilihan yang kita miliki. Maka kita akan dibebaskan, akan diberikan kemampuan dan kekuatan dari penderitaan. Kesesakan, ya, stenokorea, bencana yang mengerikan. Kita pernah melihat ini COVID-19. Kita pernah mengalami, sekarang kita mengalami situasi yang tidak enak. Peperangan terjadi di mana-mana. Kelaparan mungkin bisa terjadi, penderitaan bisa terjadi. Kalau ini kesesakan terjadi, maka saya tetap Yodokeo. Saya tetap bersuka cita. Saya tetap mempunyai hati rela untuk datang kepada Tuhan. Penderitaan yang luar biasa. Apa penderitaanmu hari ini? Yang kau anggap luar biasa. Mungkinkah anak-anakmu terhilang? Mungkinkah keluargamu salah satu terhilang?
Mungkinkah salah terhilang, meninggalkan sampai kehidupan yang kekal? Apa yang terjadi? Mungkin kita kehilangan orang yang disayangi, suami kita, istri kita yang pergi berjumpa dengan Bapa di sorga. Mungkinkah kita kehilangan anak-anak kita? Penderitaan apa yang saudara alami hari ini? Bisakah Yudekeo? Sesaat mungkin kita menangis karena kehilangan. Tetapi kalau orang yang Yudekeo, dia memilih untuk tetap bersukacita kepada Tuhan. Kalau hari ini ada kehilangan kesehatanmu, kalau hari ini ada kehilangan apa yang kau miliki, itulah kesesakan yang terjadi, itulah duri dalam dagingmu. Tuhan mau izinkan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena Tuhan mau di dalam kehidupan kita, sebab apabila saya mengalami ini, saya mengalami kelemahan, kesukaran, penganiayaan, kesesakan, dan sebagainya, saya tetap menjadi kuat. Saudara harus tetap kuat. Kalau saudara tidak kuat, maka di sebelahmu akan terpengaruh. Saya sebagai hamba Allah, kalau saya kecewa sama Tuhan, kalau saya kecewa dengan keadaan ekonomi, kalau saya kecewa dengan keadaan pelayanan, kalau saya kecewa dengan keadaan keluarga, maka saudara akan terpengaruh. Kalau saya sebagai suami, kalau saya sebagai istri, kalau saya sebagai orang tua, saya tidak bisa bertahan dalam kesesakan, saya tidak bisa bertahan dalam penganiayaan, kesukaran, kesusahan. Bagaimana dengan anak-anakku ke depan? Saudara harus kuat. Makanya dikatakan judulnya tadi, I'm strong. Saya harus kuat. Sekalipun saya lemah. Sebab apabila saya lemah, saya menjadi kuat. Makin sedikit yang saya miliki, makin banyak saya menggantungkan kepadanya. Makin banyak saya mengalami kesesakan, makin banyak saya menggantungkan kepadanya. Makin banyak saya mengalami aniaya, makin banyak menggantungkan kepadanya. Makin banyak kesukaran, makin banyak saya menggantungkan kepadanya. Rasul Paulus orang hebat. Hidupnya menggantungkan diri kepada Tuhan. Kalau saudara tidak bisa melihat dari kacamata Allah, maka duri ini menjadi penyakit di dalam hidupmu. Tetapi kalau saudara melihat dari kacamata Allah, maka apapun kesukaran, penganiayaan, kesesakan, ya, atau siksaan atau kelemahan, saya tetap Yudekeo. Saya tetap bersukacita. Setuju? Setuju dengan ayat ini? Saya juga pengen sembuh. Saudara juga yang mengalami sakit, sembuh supaya cespleng, musisat, akar-akarnya dicabut. Ya. Tetapi kalau memang itu terjadi, di balik kelemahanmu, justru di situ kamu bergantung kepadaku, hambaku. Nah, maka mohonkanlah kekuatan dari Tuhan untuk bertahan. Percayalah kepadanya untuk setia, melakukan apa yang dia katakan di sini kepada Paulus. Cukuplah kasih karuniaku bagimu dan kuasaku akan menjadi sempurna dalam kelemahanmu. Di balik duri sesungguhnya engkau sedang disempurnakan imanmu. Jangan marah dengan duri. Jangan marah ketika ada terjadi kesukaran. Jangan marah mungkin ada sesuatu yang terjadi di dalam pekerjaanmu, dalam usahamu. Ketika engkau mengalami kerugian, di situ engkau menggantungkan diri kepada Tuhan. Tuhan berkati aku. Amin ya. Nah, saudara, Tuhan kami memohon kekuatan kepadamu. Ini doa-doa yang saya anjurkan kepada kita semua. Untuk menanggung duri-duri dalam hidup kami, berapapun lamanya duri-duri itu masih ada.
Ini doa sulit. Karena biasanya orang berdoa, Tuhan kalau bisa hari ini, sekarang cabut duri-duri itu Tuhan. Itu doa yang logik. Doa yang kebanyakan orang, tidak salah. Tetapi kalau ini terjadi, Tuhan kami mohon kekuatan. Nah, saudara lihat, kami tahu bahwa duri-duri itu tidak akan bertahan selamanya. Saudara harus mengerti ini. Kami tahu bahwa duri-duri itu tidak akan bertahan selamanya. Bahwa akan segera datang suatu hari nanti. Ketika semua duri dari dunia ini akan hilang. Saudara boleh cek di Alkitab. Semua penyakit, penderitaan. Mungkin dulu yang saya punya punya pengalaman pribadi, pengalaman Bapak Ibu. Mungkin ada pengalaman-pengalaman. Hari ini umur kita berapa? Ada yang umur 70, ada yang umur 80. Apakah nanti di sorga umur 80? Segar bugar, kembali muda. Mungkin orang yang meninggalkan kita, kena masalah penyakit apapun. Apakah nanti di sorga penyakitnya dibawa? Enggak, suatu hari nanti. Ya, suatu hari nanti duri-duri dalam dagingmu, penyakit-penyakit apapun itu terbebas dalam hidupmu. Jadi ketika kau berjumpa dengan Tuhan, ya, ada yang tidak punya tangan, Tuhan masuk surga, tangannya tidak ada, tidak, semua utuh. Karena Alkitab berkata, kita diciptakan segambar dengan Dia. Ya, tidak ada yang kurang dalam diri kita. Ya, amin ya. Nah, dari lihat, apa sih maksud daripada ini? Setan tidak akan mengganggu lagi. Dan kami akan menikmati hidup selama-lamanya bersamamu. Tuhan telah menghapus setiap air mata oleh karena duri dalam daging. Jadi jangan pernah berpikir bahwa duri itu membuat engkau menderita selama-lamanya. Jangan pernah berpikir aniaya, kesukaran, kesusahan, intimidasi dalam kehidupan kita itu terjadi selama-lamanya. Tetapi Rasul Paulus sedang diajarkan lewat pemberitaan ini. Kita pun sedang diajarkan. Kenapa duri itu tidak dicabut? Coba lihat ayat 8-nya. Ya, ayat 8-nya. Ayat 8, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. 9a-nya. 9a, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Artinya 8-9 ini, kenapa duri itu enggak dicabut-cabut? Rupa-rupanya ada alasan. Kenapa duri dalam daging kita tidak dicabut-cabut sebelum alasan itu terhilang dari diri kita? Kalau saudara mau duri itu dicabut dalam diri kita, maka ada alasan Tuhan untuk tidak mencabutnya. Tetapi kalau mau dicabut, maka ada alasan untuk Tuhan mencabutnya. Apa alasannya? Kenapa Rasul Paulus tidak dicabut durinya? Nah, kita belajar ayat 7 dan 8. 6 ayat 7. 6 dan 7. Ayat 6. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku. Aku menahan diriku. Supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku. Supaya jangan orang yang menghitungkan, artinya menilai hidupku. Terus? Lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Saudara lihat ayat 6 ini dulu. Ya. Bagaimana Rasul Paulus orang hebat. Bagaimana penjara itu bisa terbuka. Bagaimana mukjizat-mukjizat. Itu rawan bagi Rasul Paulus. Supaya aku tidak memegahkan diri. Maka Allah mengizinkan utusan iblis untuk menaruh duri dalam dagingnya. Apa tujuannya? Duri dalam daging bagi diri kita. Ayat 7. Ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan Rupa-rupanya supaya Rasul Paulus jangan meninggikan diri. Terjemahan lain, jangan sombong.
Karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, Kenyataan mereka sudah menyaksikan, sudah menghitung berapa banyak yang menilai aku orang hebat, berapa banyak luar biasa Rasul Paulus. Tuhan tidak mengizinkan apa yang dialami Rasul Paulus itu menjadi kebanggaan dia. Tuhan juga tidak mengizinkan apa yang menjadi kebanggaanmu. Orang lain meninggikanmu, maka duri itu harus ada. maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Maka duri ini menjadi alasan terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, Menggogoh itu memukul artinya. supaya aku jangan meninggikan diri. Supaya kita tidak sombong. Kalau engkau sombong dengan apa yang menjadi milikmu hari ini, dan ada orang-orang yang berhitung begitu banyaknya meninggikanmu, maka ada satu cara Tuhan mengutus iblis mencuri apa yang menjadi kebanggaanmu. Engkau bangga dengan hartamu, maka harta itu akan diambil. Utusan iblis taruh duri situ. Engkau akan dirugikan. Kalau engkau bangga dengan kecantikanmu, halo. Ini dia. Engkau bangga dengan apa? Ayat ini juga menyadarkan saya. Tuhan, saya rendah hati. Tidak boleh lagi membanggakan apa yang menjadi kebanggaanku. Termasuk intelektualmu. Jangan kau banggakan. Kalau tidak, maka aku taruh duri dalam dagingmu. Rasa tidak enak. Kalau saudara hari-hari ini tidak mau duri dalam daging itu terjadi dalam hidupmu, buang roh kesombongan. Karena Allah tidak suka dengan kesombongan. Alkitab mencatat orang yang meninggikan akan direndahkan. Orang yang direndahkan maka akan ditinggikan. Maka ayat 2 Korintus 12 ini tujuan Allah tidak mencabut duri karena berapa banyak orang mengagungkan Rasul Paulus. Tidak mengagungkan Yesus. Engkau diberkati karena Tuhan, bukan engkau diberkati karena kehebatanmu. Engkau cantik karena Tuhan, bukan karena segala sesuatu yang memoles wajahmu. Amin. Amin ya. Karena semua pada umur 80, umur 90, rautnya sudah tidak kelihatan. Haleluya. Yang dulu, wah luar biasa. Tapi kalau sudah umur 80-90, tidak menjadi luar biasa. Tetapi hati yang di dalam, umur berapapun, dia akan luar biasa. Haleluya. Kita datang kepada Tuhan. Jiwaku merindukanmu Bapa. Jiwaku haus kepadamu. Biarlah kami bersyukur kepadamu. Engkaulah sumber pengharapanku Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu. Ya Allah ya. Sekali lagi katakan, jiwaku Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. jiwaku haus kepadamu. Ya Allah. Inilah umatmu bersyukur kepadamu Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan
Terima kasih Rabashena. Oh, Engkaulah penolong kami Bapa. Haleluya. Mari Tuhan, Engkau bebaskan Tuhan dari segala intimidasi, dari segala kerugian bagi umat-Mu. Bebaskan Tuhan, cabut setiap duri dalam kemerisan mereka. Cabut Tuhan sakit penyakit, apapun dalam diri mereka. Pulihkan, sembuhkan, berkati Bapa. Pulihkan di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus Bapa. Dialah Rabaya sangat akal Rabaya Rabaya. Dialah Rabaya sangat akal Rabaya. Percayalah saat-saat ini. Ketika kita berdoa dan berseru kepada Dia, maka tangan yang kuat, kuasa yang besar, melimpahin setiap kita. Tidak ada satupun doa yang tidak dijawabnya, kecuali seizin Dia mempunyai sebuah tujuan untuk membentuk kita, untuk memulihkan kita. Sebab itu di balik persoalan, mari kita mengucap syukur. Mari kita memuji Dia. Mari kita mengagung ke Dia. Dialah Rabaya sakat. Dialah Rabaya sakat akan. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mau kita mengucap syukur, apapun persoalan kita, mau kita mengucap syukur. Mari kita katakan, mari bangkit berdiri. Amin.
Mari kita bangkit. Apapun duri dalam daging kita, apapun persoalan kita mengucap syukur karena Dia Bapa yang baik. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapak. Sekali lagi katakan. Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Duri apapun dalam dagingmu, katakan tidak masalah. Amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa Surgawi, Engkau menghantarkan kami ke tempat ini dengan selamat. Mari hantarkan kami pulang dengan selamat juga. Bapakku yang baik, kami tetap percaya mukjizat masih terjadi. Dan kami akan menerima segala mukjizat itu dengan ya, di atas ya. Dan kami percaya iya bagi kami, bagi sidang jemaatmu terjadi bagi hari-hari kami ke depan. Terimalah berkat daripada Bapa Surgawi, angkat kedua belah tanganmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, apa yang kau kerjakan lewat tanganmu akan dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah, Tuhan akan selalu menuntunnya. Segala sesuatu yang tidak mungkin, Tuhan akan buat menjadi mungkin. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus,
di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.